Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan rahmatnya yang telah memberikan kepada kita nikmat sempat, nikmat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam rangka mengumpulkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita penuh dengan kebaikan agar kemudian siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal-bekal yang banyak. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam fikih. Di pembahasan sebelumnya kita sudah masuk ke dalam bab yang berkaitan tentang syurutus shalah, tentang syarat-syarat sah salat. Yang syarat sah salat ini wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikannya, bihaitsu law taraka syai'an minha takunu salatuhu batilah. Ya, dimana kalau dia meninggalkan sesuatu, salah satu dari syarat-syarat ini, maka salatnya batil, salatnya batal. Ya. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti. Ya, yang pertama mengetahui tentang masuk waktu salat. Ya, di mana seorang tidak boleh salat di luar waktunya kecuali dalam kondisi safar. Ya, yang itu ada jama' taqdim dan jama' ta'khir. Kemudian yang kedua, at-taharatu minal hadatsainil asghar wal akbar. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya, ini tentang ayat wudu. Ya, diperintahkan untuk basuhan-basuhan wudu yang wajib. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, yang junub merupakan bagian dari hadas besar, maka fattahharu, bersucilah. Kemudian didukung juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari hasil curian. Ya. Ini hadis yang disampaikan Imam Muslim. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas, ya, berkaitan dengan hadis ini. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan syarat-syarat salat selanjutnya adalah taharatul badani wathaubi wal makanil ladzi yusalli fihi minan najasatil hissiyah. Kesucian badan, pakaian dan tempat yang kita gunakan untuk salat, ya, dari najis-najis. Mata qadru ala dzalika fa inna ajza an izalatiha shalla ma'aha wa la i'adatun alaihi. Ya, tentu hilangkan najis itu sesuai dengan kemampuan kita. Amma taharatul badani, pembahasan yang pertama berkaitan dengan kesucian badan. Ini berdasarkan dari hadis Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Sucikanlah badan kalian karena
sebagian besar azab kubur itu datang dari kesucian badan itu. Jadi banyak dari azab kubur itu datang ketika seseorang itu tidak bersih dalam membersihkan tubuhnya. Berdasarkan di kisah yang pernah saya sampaikan, ini hadis sahih bahwa Nabi SAW diriwayatkan sedang dalam perjalanan bersama dengan para sahabat. Kemudian di perjalanan itu Nabi SAW berhenti di antara dua kuburan, ya, yang nggak tahu juga kuburan siapa itu. Kemudian Nabi mengambil ranting, Nabi kemudian menancapkan di antara dua kuburan itu, dan Nabi bersabda, annahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, bahwa dua penghuni kubur ini masing-masing sedang mendapatkan dua siksa kubur, ya. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan dua-duanya itu disiksa bukan karena dapat dosa besar, bukan karena melakukan dosa besar, tapi karena melakukan dosa-dosa yang ringan dan dianggap biasa pada kehidupan sehari-harinya. Yang pertama kata Nabi, fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama karena seorang itu tidak bersuci lagi, tidak membersihkan ketika dia habis buang air kecil, ya. Kemudian yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia orang yang sering adu domba dan sering menggibah. Jadi dari hadis itu disampaikan bahwa Nabi SAW pun menyampaikan bahwa orang yang tidak membersihkan habis buang air kecil itu berpotensi untuk mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disampaikan dari Imam Ad-Darqutni dan riwayatnya sahih dari Ali bin Abi Thalib, qala, ketika Ali menyampaikan kuntu rajulan madzaan, bahwa aku adalah seseorang yang suka mengeluarkan air madzi, ya, orangnya itu gampang berhasrat, ya, gampang berhasrat. Jadi kalau seorang laki-laki gitu ya, berhasrat suka mengeluarkan cairan itu di kemaluannya, itu disebut dengan air madzi. Maka kata Ali, fa amartu rajulan an yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi. Maka aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saran dari Fatimah. Karena Ali sebagai mantu malu nanya sama Nabi, Pak. Karena tadi orang suka mengeluarkan air itu. Kemudian fasa'ala, kemudian seorang itu bertanya kepada Nabi, faqala, kemudian Nabi bersabda, tawaddo waqsil dzakarak, cukuplah kamu berwudu dan cucilah kemaluanmu. Jadi artinya tadi bedanya madzi sama mani itu, ya. Kalau air mani itu dikeluarkan karena adanya dorongan. Di dorongan itu yang membuat namanya airnya itu air yang memancar, muncrat gitu. Itu namanya air mani. Tapi kalau air madzi enggak, air madzi mungkin seseorang juga tidak merasakan keluarnya, ya. Mungkin orang enggak merasakan keluarnya, tiba-tiba ada bekas. Itu namanya air madzi. Kayak gitu ya. Jadi ini kalau dalam pembahasan fikih memang tidak bahkan bisa dalam kasus yang sefrontal itu, Pak. Ya, dalam kasus yang sefrontal itu. Saya juga pernah bertanya tentang ini dalam kasus yang hal seperti ini kepada syekh gitu, ada syekh dari Mesir itu. Saya bilang, kalau seseorang itu mengeluarkan air yang terus-menerus gimana, Ustaz? Misalnya berhasrat gitu ya, berhasratnya ya mungkin ngelihat yang membuat dia itu berhasrat gitu kan, bisa mengeluarkan terus gitu. Kata syekhnya, cukup berdasarkan hadis Nabi yang tadi kita sampaikan itu, bahwa seseorang itu cukup dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu dan dibersihkan bekasnya itu, selesai. Habis itu bisa langsung sholat, karena dia tidak perlu mandi wajib. Kenapa? Karena keluarnya itu bukan berdasarkan dorongan, ya, bukan berdasarkan dorongan seperti air mani. Ini berdasarkan dari hadis Imam Bukhari. Kemudian hadis yang lain yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil mustahadhah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan yang terkena penyakit istihadhah, ya, darahnya itu keluar terus-menerus tapi di luar waktu haid, ya. Apa kata Nabi SAW? Iksilid dam wasolli, ya, cucilah bekas darahnya itu yang keluar, cucilah, bersihkan, kemudian sholat gitu. Jadi ini kan pembahasannya apakah perlu mandi wajib lagi atau enggak gitu. Maka enggak perlu mandi wajib, dia bersihkan
selesai wudu sholat, ya, nggak perlu mandi wajib. Itu berdasarkan dari kesucian badannya. Jadi artinya memang badan kita itu harus diperhatikan suci dari najis-najis, Pak. Ya, baik najis kecil atau najis besar kalau bahasa kita ya. Baik najis kecil atau najis besar maka perlu diperhatikan. Itu berkaitan dengan badan ya, badan kita. Nah, yang kedua, wa amma taharatus thawb. Yang berkaitan dengan kesucian pakaian yang kita gunakan. Ya. Faliqaulihi ta'ala, berdasarkan dari firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Ya. Ini berdasarkan dari dalam surat Al-Mudaththir. Ini disampaikan dari Jabir bin Samurah, qala sami'tu rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa aku pernah mendengar ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, usolli fi thawbil ladzi ata fi ahli. Ya Rasulullah, apakah aku boleh sholat menggunakan pakaian yang habis aku gunakan untuk berjima? Orang habis menggauli istrinya, boleh gak aku pakai pakaian itu lagi? Gitu ya. Qala na'am, boleh. Illa antara fihi syai'an fataksilhu. Kecuali kalau kamu melihat najis yang masih melekat, maka bersihkan dulu, baru kemudian gunakan buat sholat. Jadi pakaian pun boleh. Ya, pakaian pun boleh digunakan untuk sholat ketika habis digunakan habis berjima. Ya, ini hadis sahih disampaikan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian dari Muawiyah, qala qultu li Ummi Habibah, aku pernah berkata kepada Ummu Habibah, ini salah satu dari istri Nabi juga, hal kana Nabi SAW yusalli fi thawbil ladzi yujami'u fihi, apakah Nabi dulu pernah salat menggunakan pakaian yang habis digunakan berjima? Maka kata Ummu Habibah, na'am, idza lam yakun fihi adza. Pernah selama tidak ada najis yang menempel di pakaian itu. Jadi memang untuk hal pakaian ini juga perlu diperhatikan, Pak, karena kalau kita hari ini mungkin orang habis buang air kecil tuh. Orang habis buang air kecil itu kadang airnya itu nyiprat kan. Ya, kadang airnya nyiprat, yang itu kadang nggak kerasa juga gitu. Orang celananya juga nggak digulung, kadang tetap menjulur gitu seperti itu. Sedangkan pas kencing airnya nyiprat. Maka ada dari beberapa percikannya itu yang menempel di celana. Ya, yang menempel di celana. Maka untuk menjaga kehati-hatiannya tadi, dia digulung, ya, diangkat supaya tidak menyiprat. Ini bentuk kehati-hatian dari kondisi pakaian ya. Makanya sangat hati-hati sekali berkaitan dengan pakaian ini. Seorang yang terdapat najis di dalam pakaiannya tentu membuat sholatnya tidak sah. Dan najis itu nggak mesti harus kotor ya. Najis itu nggak mesti harus kotor, karena misalnya orang bengkel gitu, orang bengkel montir kan, pakaiannya kan kotor tuh, penuh oli, penuh ya bengkel. Ya. Boleh gak sholat pakai baju montir? Boleh. Dia orang bengkel gitu ya, kotor, kemudian langsung sholat gitu, boleh. Cuma lebih baiknya lagi ya ganti. Lebih baiknya ganti. Cuma kalau bertanya boleh atau enggak, boleh. Montir sholat selama tadi ya kotornya bukan kotor yang mendatangkan najis tadi itu, yang bersifat najis. Kemudian berkaitan dengan najis juga sebagaimana yang sering kita sampaikan dari hadis yang Nabi melempar sendal itu juga konteksnya kan ketika Nabi sholat dalam kondisi ada najis di sendalnya. Makanya sama Nabi sendalnya dilempar. Ya, sama Nabi sendalnya dilempar dalam kondisi sholat. Jadi artinya memang ada kondisi-kondisi ketika Nabi itu membersihkan najisnya itu bahkan dalam kondisi sholat gitu. Maka tentu semampunya, ya, semampu kita yang kemudian bisa menghilangkan najis itu. Maka disampaikan dari kisah tadi itu, kisah tentang Nabi ngelempar sendal kemudian diikutin sama para sahabatnya itu. Di sini disebutkan wa fil hadithi dalilun ala annal musalli idza dakhala fi shalah wa huwa multabisun wa mutalabbis bi najasah ghairu alimun biha aw nasiyan laha thumma alima bi asna'as shalah fa innahu yajibu alaihi zalatiha thumma istami fi sholatihi. Ketika seorang itu di dalam salatnya dia menggunakan atau terkena pakaiannya ini najis,
yang dia tidak ketahui atau dia tahu tapi lupa. Dia udah sholat, dia tahu tapi lupa. Tsumma alima bi asna shalah. Kemudian begitu sedang sholat dia tahu, sadar gitulah bahwa dia ada najisnya. Fa innahu yajibu alaihi izalatiha, maka tadi berusaha untuk dihilangkan, ya. Tsumma yastamir fi sholatihi, kemudian diperbolehkan untuk meneruskan sholat. Wa yabni ala ma shallah wa la adatun alaihi, dan tidak perlu mengulang lagi. Jadi tadi ya, kalau najisnya bisa dihilangkan, tapi kalau enggak ya batalin sholat, dibersihkan dulu, gitu ya. Itu berkaitan dengan kesucian pakaian. Kemudian yang ketiga selanjutnya ini wa amma taharatul makan. Ini berkaitan dengan tempat. Ya, tempat seseorang melaksanakan sholat. Alladzi yusalli fihi. Ini berdasarkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan dari hadis yang disampaikan Imam Bukhari, bahwa qama arabiyyu fabala fil masjid. Ya, bahwa Nabi SAW itu mendapati ada orang Arab Badui yang dia bangkit kemudian kencing di masjid. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang dulu masjid itu nggak ketahuan, Pak. Dia nggak ada kubahnya, nggak. Jadi orang Badui itu namanya orang Arab Badui itu. Orang Arab Badui itu menariknya, mereka itu nggak seperti orang kota dia, Pak. Iya, jelas ya. Cuma maksudnya dia itu lebih desa dari orang desa. Orang Arab Badui itu bener-bener, kalau kita tuh kayak apa ya? Enggak, bukan lugu, Pak. Tapi memang nggak tahu apa-apa gitu. Memang nggak tahu apa-apa. Di Mesir itu saya pernah mendapati itu di Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai udah tempat padang pasir, itu jauh dari mana-mana itu. Saya mendapati masyarakat yang dia orang Mesir tapi ngomongnya nggak bahasa Arab. Kalau dikasih tahu ini tahu nggak? Nggak tahu. Jadi memang jauh benar. Itu baru dikasih tahu sama tour guide-nya, dibilang kalau ini orang Arab Badui. Jadi memang tinggalnya di padang pasir yang semuanya itu harus serba alami gitu ya, alami. Dia jadi benar-benar memang tidak tahu. Makanya ketika konteks orang Arab Badui tadi masuk ke dalam tempat yang dia sangka ya kamar mandi aja, ada tempat nyaman, ada atapnya, dia kencing aja di situ karena nggak tahu kalau itu masjid gitu. Jadi saking ketidaktahuan seperti itu. Kita juga punya orang Badui kan. Ada kan orang Badui kan? Tapi orang Baduinya kayak gitu kan? Enggak lah, mereka biasanya ngerti peradaban juga kan. Dia ngerti lah. Ngerti peradaban juga. Iya. Tapi tidak sampai bahasanya pun bahasa Indonesia juga sama. Nah, kalau orang Arab Badui ini, Arabnya itu benar-benar Arab yang kadang kita tuh juga nggak ngerti. Ini orang Arab orangnya ngomong apa nih sebenarnya. Saking cepat lahjahnya dan berbeda pendengarannya gitu. Maka masuklah orang Arab Badui tadi, ya, kemudian kencing di dalamnya. Faqama ilaihin nas liyaqa'u bihi, maka para sahabat kan udah enggak sabaran juga, ini orang masuk tiba-tiba kencing juga di masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi SAW bersabda, da'auhu, antum sabar dulu, jangan langsung ditegur. Wa riqu ala bulihi sajalan min ma'in. Jadi Nabi SAW itu menyuruh para sahabat untuk antum jangan buru-buru langsung menegur, kan ntar kalau kaget kencingnya bisa kemana-mana gitu. Jadi biarin dulu, biar selesaikan dulu. Jadi ini ya, Nabi SAW itu juga kayak gitu, dia menegur orang pun juga ada adabnya gitu, Pak. Jadi tahu emang orang itu salah gitu, tapi kalau langsung ditegur dengan kadang gitu ya, kalau caranya nggak bagus itu jadi isi yang ingin kita sampaikan tuh jadi nggak masuk gitu. Karena caranya udah salah. Ada orangnya salah, iya emang salah, tapi ditegurnya dengan cara yang baik, dengan cara yang anggun, dengan cara yang sopan gitu. Jangan sporadis gitu ya, asal antum salah gini langsung. Jangan, nanti malah dia nggak menerima apa yang ingin kita sampaikan. Intinya itu, inti kita menegur itu adalah supaya orang ini ngerti kan. Lah kalau antum negur tapi dia udah antipati duluan karena negurnya salah, maka nggak tersampaikan tadi maksud yang ingin kita capai ya, untuk membuat orang itu sadar ya, karena tujuan kita kan itu ya, kecuali kalau tujuannya memang antum mengajak berantem, itu tuh beda. Tapi kalau memang tujuannya untuk membuat orang lain sadar, berdiskusi gitu dan sebagainya, sabar. Makanya Nabi tadi menyampaikan tenang dulu, tenang. Jadi memang ketenangan Nabi SAW ini yang memang sangat dibutuhkan nih, Pak. Nabi SAW itu salah satu dari tema kemampuan Nabi SAW dalam
menyelesaikan berbagai macam permasalahan, itu kuncinya kadang cuma satu, tenang. Jadi enggak gegabah, enggak panik, enggak gerasak gerusuk gitu. Jadi tenang. Ada masalah apa, tenang. Antum tahu kan konteks ketika Nabi ada di rumah tangga itu, Nabi piring terbang itu juga ada itu Pak, di rumah tangga Nabi kan. Ketika Nabi mendapati istrinya itu sedang cemburu, kemudian menepuk piring di depan tamunya sampai piringnya itu pecah ya di hadapan para tamunya. Apa yang respon pertama kali sama Nabi lakukan itu? Nabi teriak gitu misalnya, "Woi, jangan gitu." Enggak kan? Apa Nabi misalnya ambil sapu gitu misalnya? Enggak. Nabi tenang Pak, Nabi di situ. Nabi tahu itu malu kan. Di depan tamunya tuh siapa yang enggak malu? Soal sekelas presiden enggak digituin sama istrinya. Ya istilahnya tuh istrinya tuh lagi berantem sendiri gitu di depan tamunya. Nabi kan memalukan gitu. Tapi Nabi ya tenang. Nabi tenang. Nah, ketenangan ini tadi yang dibutuhkan sama seseorang tadi. Makanya calon pemimpin itu memang harus tenang nih Pak. Ini nggak ada hubungannya sama debat semalam ya. Nggak ada hubungan sama debat semalam. Jadi memang calon, kalau kita melihat ya dari tema yang diusung sama Nabi SAW, yang dicontohkan sama Nabi SAW ada tentang tema ketenangan itu. Nabi ketenangannya tuh luar biasa. Walaupun memang kita sendiri aja panik gitu ya. Kadang orang-orang yang di luar itu kadang panik, tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang panglima, sebagai seorang ini tenang dia, tenang. Nah, jadi seperti konteks itu Nabi menenangkan, mengatakan kepada para sahabatnya, "Gorot ummukum." Ibumu sedang cemburu, selesai. Nabi enggak marah-marah, Nabi enggak bersikap berlebihan, Nabi enggak ini juga, tenang ya Nabi tenang, selesai. Ini yang membuat ketenangan ini yang sangat mahal itu, Pak. Hari ini tuh ada kayak gitu ya, bahkan orang-orang yang kemudian diberikan kekuasaan dan sebagainya, dia gelisah, panik bahkan. Jadi kalau panik itu banyak gitu. Panik akhirnya banyak membuat kebijakan atau peraturan yang panik kan akhirnya. Ya, membeli ini, membuat ini dan sebagainya karena panik. Dia tidak belajar ketenangan dari Nabi SAW. Tenang, berpikir jernih, baru kemudian bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Maka kata Nabi, tenang dulu, wari kualabu lihisa jalan minma. Jadi begitu dia, para sahabat, makanya tadi saya sampaikan Pak, para sahabatnya itu di awal-awal ini dia nggak memiliki sifat tenang yang dimiliki sama Nabi. Jadi tadi ya, Nabi bisa tenang gitu, para sahabat kan udah gerasak gerusuk gitu. Ini orang kok kencing di masjid ini, udah pengen bangun, udah pengen marah-marah sama orang tadi itu. Tapi kata Nabi tenang, karena nggak punya ketenangan itu Pak. Tapi nanti setelah Nabi wafat, para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin, wah ini ketenangannya itu luar biasa. Apalagi Umar. Nah, Umar itu sisi yang harus diperhatikan dari sosok Umar itu adalah tentang kelembutannya. Ini yang jarang antum tahu nih, tentang kelembutan sosok Umar bin Khattab. Kita tahunya kan Umar kan keras ya. Keras, galak, yang sangar gitu. Tapi ada sisi-sisi kelembutan Umar. Ya, itu didapatkan setelah Nabi SAW wafat dan dia menjadi pemimpin. Jadi kalau mau tahu tentang kemampuan seorang itu, suruh aja dia pemimpin dia Pak. Nanti kelihatan dia. Ya, jangan mimpin negara dulu kegedean ya. Mimpin yang kecil dulu, mimpin RT gitu misalnya. Atau mimpin apa gitu ya. Itu kelihatan dia. Kemampuan seorang dalam menyelesaikan masalah, hidup dalam tekanan, penuh dengan kritik dan sebagainya, itu kelihatan itu orangnya. Makanya para Khulafaur Rasyidin itu nanti mewariskan ketenangan itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan terakhir ditutup sama Hasan itu juga melahirkan sebuah ketenangan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Baik, maka ketika Nabi menyuruh para sahabat ya, lagi gelisah itu, maka sama Nabi disuruh ngambil air. Para sahabat yang gelisah itu disuruh ngambil air untuk menyiram air kencingnya gitu. Jadi udah marah-marah malah disuruh nyiram air gitu. Ya. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Baru setelah para sahabat itu disuruh, Nabi mengatakan tadi kan, sungguhnya kalian itu diutus, ini artinya belajar kepada aku untuk memberi kemudahan
bukan untuk memberi kesulitan. Jadi tadi ya, syariat Islam ini mudah itu Pak. Antum kalau menjalankan syariat itu mudah. Di dalam banyak ayat, dalam banyak hadis itu banyak menyebutkan tentang kemudahan yang diberikan sama ini dalam tema tentang puasa Ramadan itu. Di ayat yang ke-135, 136, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh ingin kalian itu mudah gitu, nggak sulit, karena memang syariat kita ini mudah. Antum kalau menjalankan syariat sulit, pasti bukan syariat Islam nih. Dalam semua bidang Pak, bukan cuma ibadah doang ya. Semuanya, antum dalam bidang ekonomi, dalam bidang kepemimpinan, nyari pemimpin gitu misalnya, pendidikan, apapun itu pasti syariatnya gampang, syariatnya mudah gitu. Misalnya saya kasih contoh ya. Makanya tentang pengajaran iman gitu misalnya. Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengkritik sangat keras sekali pengajaran akidah melalui filsafat. Ya, hari ini banyak kan orang belajar akidah tapi modelnya itu model belajarin filsafat. Ya, misalnya gini Pak, belajar filsafat kan muter-muter Pak, betul ya? Belajar filsafat tuh muter-muter di akal aja, pakai logika ini, pakai logika itu, pakai kerangka berpikir filsafat dia. Contohnya gini misalnya, Allah itu kan Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Kalau orang semua udah masuk surga, sifat Allah Al-Khaliq itu masih melekat di Allah atau enggak? Kan sudah masuk surga semuanya. Nah itu tadi Pak, yang ilmu kayak gitu itu sering banget saya dapati di Al-Azhar itu. Makanya kalau belajar akidah itu di Al-Azhar nggak saya bolos biasanya, nggak ikut kelasnya itu. Karena emang dosennya tuh udah kayak gitu Pak. Dosennya itu memang sudah apa ya, pertama-tama itu udah membuat kericuhan gitu. Ya datang dokternya, assalamualaikum, dia bilang itu aina Allah gitu, Tuhan itu ada di mana gitu. Itu kan ramai itu kan, ada yang akidahnya ini, akidahnya itu, akidahnya ini, macam-macam itu di Al-Azhar itu Pak. Nah kadang kalau tahu dokter kayak gitu, saya besok-besok nggak datang ke akidah lagi. Itu di kampus ya. Kalau di luarnya mah yang akidahnya salaf banyak insya Allah. Tapi kalau di Al-Azhar nih enggak. Makanya langsung kayak gitu dia. Tadi ya, dia penanaman akidah melalui filsafat tadi. Jadi diajak muter-muter gitu. Padahal akidah itu tempatnya di akal atau di hati? Di hati. Jadi orang yang nggak ngerti pun, orang awam sekalipun, kalau belajar akidah tuh paham karena tumbuh imannya. Antum belajar akidah nih, habis kitab 1-2 kitab tauhid gitu misalnya, kitab akidah, tapi nggak numbuh iman, pasti salah itu. Pasti salah. Karena tujuan dari antum belajar akidah, tujuan dari belajar tentang keyakinan itu adalah tumbuh imannya itu. Kalau kita belajar akidah nggak tumbuh iman, pasti salah belajarnya. Nah itu kayak tadi, kayak model belajar filsafat itu. Belajarnya muter. Makanya dulu Pak, orang awam sekalipun, kalau mendapatkan pelajaran iman dari Nabi, langsung paham dia. Bahkan sekelas Arab Badui tadi itu, Arab Badui yang lugu, yang tadi dia nggak ngerti tentang peradaban dan sebagainya. Tapi kalau dikasih tahu iman, paham dia. Dikasih tentang akidah paham. Kenapa? Karena akidah tempatnya di hati, bukan di akal. Orang Badui kalau dikasih model pelajaran iman dalam konteks ilmu filsafat, udah menjauh dia. Karena bingung kan, muter-muter kan, muter-muter, akhirnya bingung sendiri dia. Ya. Tapi kalau Nabi SAW mengajarkan akidah itu nggak seperti itu. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayat-ayat yang pelajaran iman tapi dibalut dengan kisah. Pelajaran iman tapi dibalut dengan cerita-cerita, pelajaran iman tapi dibalut dengan hal-hal yang analogi misalnya, sebuah perumpamaan. Itu intinya untuk mengajarkan iman. Makanya tadi mengajarkan akidah tadi itu inti dari tujuannya adalah bagaimana menumbuhkan iman di dalam hati. Jangan sampai kita udah menghatamkan sekian banyak kitab gitu tapi nggak tumbuh akidah gitu ya, tawakal nggak ada. Ya, katanya Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, tapi masih ngambil punya orang juga itu, masih curang juga gitu. Karena belajar iman juga, belajar akidah gitu.
Akidahnya nggak tumbuh. Kenapa? Karena cuman belajar tuh mentoknya cuman sampai akal, Pak. Cuman sampai otak gitu. Itu bukan dari inti pelajaran akidah. Pelajaran dari akidah itu adalah bagaimana akidahnya itu bisa muncul karena ilmu yang antum pelajari. Ya. Tapi itu kemudahan yang diinginkan oleh syariat kita itu. Jadi syariat kita ini mudah. Dia nggak sulit, nggak sukar bagi orang yang mempelajarinya. Ini berdasarkan dari hadis sahih ya, yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Kemudian faman shalla wa ala thawbihi najasatun kana tarikan lil wajib wa amma anna salatuhu batilah kama huwa sya'nun faqdani syartis sihah. Ya, jadi barang siapa yang orang sholat tetap menggunakan pakaian yang ada najis di pakaiannya, ya maka tentu sholatnya batal ya, karena dia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Wa qad dhahabal jumhur ila wujubi tathhiris salasa, ya, bahwa para ulama itu, mayoritas ulama itu sepakat ya untuk memperhatikan kewajiban tiga hal ini. Yang pertama kesucian badan tadi, kemudian pakaian dan tempat buat kita sholat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat kita ini kan memudahkannya, itu memang saking mudahnya, Pak. Mudahnya apa? Orang itu bisa ibadah itu di mana aja kan. Gitu kan? Bisa ibadah di mana aja. Antum enggak mesti harus sholat di masjid kok. Iya kan? Bukan dalam konteks sholat berjamaah ya. Nah, dalam konteks sholat apapun gitu. Kita kadang sholat idnya aja kadang di lapangan juga, nggak di masjid gitu. Kalau misalnya ada orang yang disibukkan dengan apapun, atau seorang yang di negara-negara tertentu yang keberadaan masjid itu sangat sulit, dia kadang sholat di jalanan. Waktu kemarin sedang ada Piala Asia ya, atau apa itu di sepak bola itu ada orang Uzbekistan atau Tajikistan itu yang sholat di depan stadion di Cina itu, sholat di depan stadion. Nah, orang Cina ngelihat orang kok fokus, diem gerakannya aneh gitu kan, itu dia pasti ini membuat membuat mata itu tertuju ke situ gitu. Ini orang ngapain gitu? Dia menghadap tembok kemudian melakukan gerakan-gerakan itu. Kan didatengin sama polisi Cina itu, Pak. Disuruh udah jangan kayak gini gitu. Tapi orang tadi tetap sholat aja gitu. Sholat aja. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat di tempat tadi memang. Namanya di Cina gitu. Masjid juga kadang diperangin juga di Cina itu, di Uighur. Ya, makanya dia sholat di saking sulitnya gitu, saking sulitnya mendapati tempat ibadah. Karena kalau kayak Nasrani, ya, orang Yahudi kan mereka ibadahnya bisa gak di luar mereka? Bisa gak mereka ibadah di lapangan gitu misalnya? Gak bisa. Mereka ibadah harus di tempat ibadah mereka. Ya, di gereja mereka. Mereka nggak ada syariat ibadah buat di mana misalnya. Tadi di stadion gitu misalnya, di lapangan nggak ada. Mereka ibadah harus di tempat suci mereka. Orang Buddha misalnya, orang Hindu, orang Yahudi, mereka harus ibadah di tempat ibadah mereka. Tapi orang Islam enggak. Orang Islam itu fleksibel dia. Tentu yang utama nyari masjid ya. Tapi kalau masjid nggak ada, masa nggak sholat? Kalau nyari nggak ada ya cari tempat. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal ardu masjidan wa tahuran. Sungguhnya Allah menjadikan untukku, untuk umatku itu, seluruh muka bumi ini adalah masjid dan suci. Jadi boleh antum sholat dimanapun boleh. Ya, saya sering mendapati itu di Mesir juga sering, Pak. Ada orang yang berjualan gitu ya, jualan kemudian ya qadarullah dia salatnya itu ketinggalan. Kemudian dia sholat gelar kardus gitu misalnya buat tempat sujud di depan tokonya itu sholat, ya, atau bengkel dan sebagainya, sholat di depan bengkelnya itu. Mungkin kalau di Indonesia agak aneh ya pemandangan kayak gitu ya. Kenapa? Karena masjid kan banyak, masa antum sholat di situ kan dikit aneh. Masjid banyak kita itu. Nah, makanya nikmatnya hidup kita di Indonesia tuh kayak gitu, Pak. Untuk beribadah itu nggak sulit lah. Untuk beribadah nggak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kita mendapati umat Islam ini mayoritas. Antum kalau tinggal di tempat-tempat di negara-negara yang umat Islamnya minoritas, ya Allah, itu sangat
sangat tidak nyaman ya, sangat tersiksa. Untuk mau sholat aja nggak, bingung kan mau gimana, jangankan sholat ya, mau nyari makanan halal aja itu ada sih tapi mahal biasanya. Dia ada tapi mahal, kalaupun apa namanya nggak ada juga biasanya sulit gitu ya. Jadi itu kenikmatan-kenikmatan yang harus kita perhatikan juga dalam rangka wasilah kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat. Wa dhahaba jam'un ila anna dzalika syartun li sihhatis shalah. Ya, wa dhahaba akhirun ila annahu sunnah wal haqqul wujub, faman shalla mulabisan linajasah 'amidan faqad akhalla biwajib wa salatuhu sahihah. Ya, jadi tadi ya, bahwa orang itu harus memperhatikan tentang kesucian dari pakaiannya. Baik. Kemudian kita masuk ke satrul aurah, tentang syarat sah salat selanjutnya itu menutup aurat. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Satrul aurah ini pembahasan selanjutnya yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat ya, dan menutup aurat ya. Menutup aurat ini salah satu dari syarat sah sholat selanjutnya. Berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk ke dalam masjid. Orang kafir sekalipun, Pak. Orang kafir nih, yang dia enggak terkena ayat ini, orang kafir bebas dengan ayat ini. Kalau dia masuk ke masjid, karena hari ini tuh ada masjid-masjid sebagai tempat wisata. Ada kan? Apa misalnya? Istiqlal gitu misalnya. Ya, Al-Jabbar ya, yang terus ada di Solo itu yang Syekh apa gede itu. Iya, itu orang kafir pun kalau masuk sana pun nggak bisa pakai celana pendek gitu misalnya, atau pakai apa tank top gitu kan, enggak. Tetap menjaga kemuliaannya itu karena melakukan tempat ibadah. Maka kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian terbaikmu. Zinah itu artinya perhiasan ya. Dan perhiasan itu kan orang itu beda-beda, Pak. Ada orang, nggak bisa orang itu menganggap perhiasan itu, karena perhiasan itu sesuatu yang berharga kan. Nah, orang itu nggak bisa menganggap sesuatu yang berharga itu semuanya sama gitu, dipukul rata, enggak. Ada orang yang memang memiliki kemampuan berlebih dari segi finansial. Makna perhiasan itu berbeda dengan orang yang memang tidak memiliki kemampuan finansial. Ya, ada A sama B gitu misalnya. Yang A orang kaya, yang B orang biasa gitu. Bukan orang miskin juga, orang biasa. Nah, sudut pandang dia tentang perhiasan itu berbeda. Yang dimaksud dengan orang kaya, perhiasan itu yang sekian ratus juta ke atas. Yang bawah mah dibagiin ke orang-orang, orang kaya. Tapi kalau orang muda itu enggak, orang biasa sederhana. Dia harta sekecil apapun berharga. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan perhiasan tadi, makanya konteks dalam khudzu zinatakum, pakailah pakaian terbaikmu, itu pakaian yang enggak mesti harus mahal gitu. Jadi pakaian yang biasa, pakaian yang sederhana tapi dianggap sebagai sesuatu yang berharga, maka itu sudah pakaian termasuk dengan bagian zina. Ya, zina itu maksudnya adalah perhiasan. Jadi perhiasan itu berbeda-beda, karena tadi para sahabat Nabi pun juga sama kan. Para sahabat itu enggak semuanya miskin enggak, Pak. Dia ada yang kaya juga, yang kayanya tuh kadang kelewat batas gitu. Ini orang kayanya memang benar-benar kelewatan, kayanya kaya banget gitu. Utsman gitu misalnya, Utsman. Kan saya pernah menyampaikan ya, Utsman itu dalam satu riwayat pernah ngasih baju ke istrinya, si Naila binti Farafisah itu, baju seharga 100 dinar. 100 dinar itu kalau dirupiahkan ya hari ini kurang lebih 400 sekian juta itu. Untuk pernah gak ngasih istri baju 400 juta, Pak? Pernah beliin gak, Pak Rugif? Baju istri 400 juta gitu misalnya. Atau tas lah, kalau hari ini baju kayaknya agak Utsman itu ngasih kayak gitu, Pak. 400 juta dan Utsman biasa aja. Karena kalau dibandingkan dengan hartanya, tentu 400 juta bagi Utsman ya biasa aja, kecil. Wong Utsman waktu ngebebasin sumur Ruman, berapa harganya? 30.000 dinar. Udah berapa 30.000 dinar itu? Ya udah sekian banyak kan. Jadi kalau 100 dinar mah
Jadi gitu Pak. Jadi konteks apa namanya, ini harta perhiasan atau enggak setiap orang beda-beda ya. Makanya konteks zuhud pun juga sama. Zuhud itu nggak bisa orang itu semua dipukul rata gitu misalnya, enggak. Utsman sekaya itu, Utsman zuhud ya? Zuhud Pak. Zuhud dia. Makanya zuhudnya orang kaya dengan zuhudnya orang miskin nggak bisa dipukul rata ya. Dia antum bilang, wah ini orang boros, dia nggak zuhud ya, belinya pakaian yang mahal-mahal. Lah kalau emang punya uangnya, kenapa emang? Kalau punya uangnya dan dia tidak mau lalaikan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sedekah, infak dan sebagainya, zakat dan sebagainya, orangnya juga royal gitu ya, nggak pelit, silakan gitu. Karena memang punya kemampuannya itu. Makanya nggak setiap orang itu dipukul rata tentang konteks itu. Oh, ini pakai pakaiannya mewah, ya, gayanya glamor dan sebagainya. Itu sudut pandang ente karena memang tuh nggak mampu kan gitu ya. Kalau antum mampu juga dan tidak melalaikan tadi kewajiban-kewajiban yang lain, boleh dalam syariat itu. Makanya tadi para sahabat itu kita juga harus objektif ya, nggak semua sahabat itu miskin. Ada sahabat miskin, Abu Ubaidah bin Jarrah, memang dia nggak minat sama dunia, matinya itu meninggalnya itu, wafatnya itu di tempat yang begitu di zaman Umar nih Pak. Makanya kata Umar itu kalau ada sahabat yang jadi gini, kalau Abu Ubaidah itu masih hidup, Umar itu nggak milih panitia 6 itu untuk mengganti presiden setelah Umar, mengganti khalifah setelah Umar. Karena Umar pasti langsung nunjuk Abu Ubaidah. Tapi karena qadarullah pada waktu Abu Ubaidah sudah wafat sebelum Umar wafat, makanya Umar harus membentuk panitia 7 itu tadi untuk pemilihan khalifah. Tapi kata Umar, kalau Abu Ubaidah hidup, saya nggak usah repot milih 7 orang ini. Saya langsung nunjuk Abu Ubaidah gitu. Karena saking zuhudnya itu bukan zuhud itu karena memang nggak minat dunia Pak. Jadi ketika Umar itu maksa sama ke rumah Abu Ubaidah, dibilang, kata Abu Ubaidah, nggak usah, wahai Amirul Mukminin, itu nggak usah ke rumah saya gitu. Itu Umar maksa, akhirnya Umar datang ke rumahnya Abu Ubaidah itu di tengah padang pasir. Begitu ngeliat rumahnya Abu Ubaidah, Umar tuh nangis kan begitu sampai dalam. Kenapa? Karena Umar bilang, ya Abu Ubaidah, kita itu sudah dialihkan atau sudah diubah oleh dunia. Cuman kamu doang yang tidak diubah sama dunia. Karena kenapa? Karena rumahnya yang Abu Ubaidah pada waktu itu menjadi pemimpin besar dari militernya Umar juga. Ngalahin Khalid dia. Ya, ngalahin Khalid. Dia Abu Ubaidah. Cuma tadi dengan kondisi, dengan jabatan yang tinggi seperti itu enggak membuat Abu Ubaidah itu hidup mewah. Hidup glamor, tenang, hidupnya santai, bahkan di dalam kejauhan keramaian gitu ya. Itu sosok para sahabat yang memang memilih hidup itu. Jadi juga ada orang sahabat yang memang hidupnya kaya. Abu Hurairah contohnya. Abu Hurairah itu walaupun di zaman Nabi sebagai ashabu sufah, makannya susah, kan antum tahu ya. Saya pernah menceritakan itu. Abu Hurairah itu dulu pernah pingsan di depan mimbar Nabi itu, Pak. Pingsan depan mimbar Nabi. Kemudian sadar lagi. Enggak lama pingsan, terus sadar lagi. Kan kata Abu Hurairah, orang-orang itu mengira aku ini pingsan karena sakit gitu. Padahal demi Allah, aku pingsan tuh bukan karena sakit, tapi karena lapar. Bayangkan ya. Di zaman Nabi Ashabu Sufah itu sulitnya tuh kayak gitu Pak. Yang kondisi miskinnya tuh benar-benar, karena tadi ya, ketika orang datang hijrah, kan gak semuanya itu dapat persaudaraan kan. Ada yang disaudarakan, ada yang enggak, karena memang terbatas. Nah, orang yang enggak mendapatkan saudara ini dialihkan sama Nabi ke masjid itu. Ke masjid yang dibangun sama Nabi itu, Ashabu Sufah itu. Makanya dia tinggal di belakang Masjid Nabawi itu. Tapi nanti setelah Nabi wafat, di zamannya Umar itu, Abu Ubaidah kan menjadi gubernur Bahrain nih Pak. Gubernur Bahrain yang istananya aja itu Masya Allah itu penuh dengan kemewahan lah. Dan itu sah-sah aja kok. Anas bin Malik gitu, hidup mewah pun juga sah. Jadi memang para sahabat itu kaya dan miskin itu cuman pilihan aja Pak. Dia bukan pembahasan yang menjadi tolak ukur hari ini kita itu. Kita hari ini kalau asal ngebahas apapun kan tujuannya pengen jadi kaya kan. Betul gak? Antum ikut apa misalnya? Ikut kelas motivasi gitu misalnya. Motivator hari ini tuh mengarahkan seseorang itu buat jadi orang kaya dia. Terus jadi orang kaya gitu. Orang kaya itu mudah untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Betul. Tapi dia bukan menjadi tujuan hidup. Ya, bukan menjadi tujuan hidup. Para sahabat tuh kaya atau enggak itu cuma pilihan aja. Untuk mau jadi orang kaya silakan, enggak kaya pun juga. Tapi pilihan enggak kaya itu juga
bukan karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Karena ada orang sebenarnya emang nggak mampu gitu ya, tapi saya ngikutin sahabat Ustaz gitu. Jadi ngasih alasannya itu sahabat gitu. Bukan itu, karena mereka nggak kaya pun karena memang tidak minat sama dunia. Kan kita minat sama dunia kan. Kita minat sama dunia. Kita baca Al-Quran gitu misalnya, baca surat-surat tertentu untuk melancarkan rezeki ya. Antum sholat duha, coba sholat duha, apa yang keyakinan antum sholat duha biar apa? Biar rezekinya lancar. Kita minat dunia kok ya, kita minat dunia juga, kita minat dunia. Maka dari itu nggak salah ya, selama tujuan utama kita tadi itu bukan untuk menjadi orang kaya tadi. Tujuan kita adalah untuk ya menjadi hamba Allah yang semakin yang semakin bertakwa dengan kemampuan finansial itu. Karena tadi Pak, harta itu sifatnya itu bisa mendatangkan ketakwaan, juga bisa menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka itu, dari harta itu. Ya, dari harta itu. Kapan-kapan kita bahas tentang harta. Jadi huzzina-takum inda kulli masjid, pakailah pakaian zinah terbaikmu itu. Konteksnya memang pakaian yang nggak mesti mewah gitu yang kita miliki, tapi ya sederhana tapi berharga buat kita, gitu ya. Makanya orang sholat Id, orang sholat Jumat gitu misalnya, ada pakaian yang dipakai itu aja gitu. Karena memang pakaian bersolatnya bukan karena nggak punya, karena memang dia cukup kok pakaian itu gitu. Dia cukup. Makanya seperti imam madzhab ini Pak. Imam yang kalau kita ngelihat secara glamor gitu, bukan glamor ya, tapi pakaiannya tuh mewah gitu. Itu Imam Malik dia. Imam Malik itu pakaiannya itu pakai pakaian yang biasa lah, nggak biasa dipakai sama orang-orang biasa. Karena imam dia. Dia sholat sunnah aja. Sholat sunnah kan nggak ada orang juga kan yang tahu. Tapi Imam Malik itu sholat sunnah menggunakan pakaian terbaiknya, wangi dan sebagainya. Karena tujuan itu bukan untuk dilihat sama orang. Tujuannya untuk bagaimana dia berhadapan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak penting juga orang mau komentar apa tentang pakaian antum ya, mau bagus mau enggak mah terserah. Tapi dia bagaimana menghadap Tuhannya dengan pakaian yang terbaik. Ya, dengan pakaian yang terbaik. Kadang pakaian di setiap negara kan beda-beda ya. Kalau hari ini itu biasanya kalau para ulama sedang ngumpul itu Pak, mereka tuh suka pakai pakaian khas negara mereka itu. Kalau Arab Saudi itu yang pakai ya kayak burdah, kemudian ada gini kan, kayak iya, itu orang Arab Saudi. Kalau orang Afrika itu beda lagi. Orang Afrika tuh bajunya tuh gede banget dia. Baju gede, terus ada pecinya yang aneh. Orang Maroko juga sama, berbeda. Orang Mesir pun juga sama. Orang Mesir saya pernah pakai itu. Kemarin kita pakai itu baju orang Mesir itu. Dia Al-Azhar itu terkenalnya dengan baju tadi dia, lebih sopan gitu ya. Banyak ya orang-orang Cina juga sama. Ya, orang-orang Cina dari Asia itu juga memiliki baju-baju yang orang Indonesia aja nih Pak. Orang Indonesia bisa pakai batik biasanya orang Indonesia. Kalau lagi kumpulan ulama itu mereka biasa pakai batik ya, pakai batik gitu. Kalau kita kan enggak, kalau mereka tuh kebanyakan dress gitu, gamis panjang, tapi berbeda. Kalau Indonesia ya batik lah gitu. Batik sama sarung tuh udah ciri khas banget orang Indonesia itu Pak. Kalau pakai batik sama sarung udah orang Indonesia banget gitu ya. Peci hitam juga sama. Itu udah orang Indonesia banget. Kemudian wal muradu bizina maistaril aulah. Jadi inti dari pakaian yang kita pakai itu adalah bagaimana dia menutup aurat, intinya itu. Jadi antum mau pakai pakaian mahal tapi nggak menutup aurat, itu sama. Hari ini Pak, hari ini. Itu antum kalau ngeliat harga-harga pakaian itu, ya Allah, aneh-aneh Pak. Tapi robek pakaiannya itu kan. Betul kan? Iya, jadi kehilangan fungsinya kan. Itu harganya mahal Pak. Antum merek-merek, saya sebut aja merek Zara misalnya. Merek Zara, merek Jack and Jones, ini merek-merek orang luar emang. Itu pakaiannya saya lihat harga itu, ya Allah, jutaan itu harganya Pak. Kalau ke mall itu lihat harga, ya Allah, nih jutaan tapi pakaiannya ini robek-robek. Itu nggak tahu ya, sengaja dirobek atau gimana Pak? Sengaja ya dirobek ya. Tapi karena peradaban hari ini kayak gitu kan. Saya pernah menyampaikan ya, ketika suatu bangsa memimpin dunia, itu pasti orang-orang yang kalah itu pasti akan ngikut kan. Kita hari ini umat Islam kalah kan kita. Artinya kita bukan bangsa yang memimpin dunia. Kita pasti ngikut mereka, betul kan? Dari cara berpakaian,
cara bersikap, bahkan untuk menentukan kebahagiaan untuk diri sendiri itu kita ngikutin kok standar kebahagiaan mereka, betul gak? Dulu di zaman kebesaran Islam itu, di zaman Umar bin Abdul Aziz misalnya, Umar bin Abdul Aziz kan punya disebut namanya Miskatu Umar, Miska Umariyah namanya. Miska Umariyah itu cara berjalannya Umar, bayangkan, cara jalannya Umar bin Abdul Aziz itu dicontoh Pak sama anak-anak orang-orang selain Islam pada waktu itu. Jadi kalau mereka pakai baju gamis itu mereka bahagia, senang, sebagaimana kita hari ini juga senang pakai pakaian mereka kan. Jadi sunatullah peradaban tuh kayak gitu, kita pasti selalu ngekor kepada bangsa yang sedang memimpin dunia. Jadi kayak sebenarnya kita sampaikan ya, bahwa inti dari pakaian yang kita miliki itu adalah bagaimana dia bisa menutup aurat, intinya itu. Kalau antum punya pakaian mahal tapi nggak menutup aurat, nah ini masuk ke dalam hal sia-sia tadi itu. Karena hari ini banyak gitu Pak, ya bukan cuma celana doang, baju, kadang bajunya pendek lah, ketat, sholat kelihatan gitu misal, baju mahal tapi harganya gitu ya, atau baju-baju yang lainnya. Tapi tadi bahwa inti dari pakaian yang kita gunakan itu adalah bagaimana dia bisa menutup aurat. Muslimah simpel aja Pak, nggak usah yang mewah, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Intinya dia bagus dan menutup aurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang sekiranya bisa kita sampaikan ya, berkaitan dengan syarat-syarat sholat dan pembahasannya tentang menutup aurat ya. Kemudian selanjutnya tentang kiblat ya, ini penting ya, tentang kiblat. Baru kemudian kita selanjutnya masuk tentang kaifiyatus sholah, tentang tata cara sholat. Yang tata cara sholat ini pembahasannya lebih panjang ini, saya nggak tahu berapa pertemuan lagi yang berkaitan dengan sifat-sifat sholat yang dicontohkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.